Sinyal kedekatan antara Prabowo dan Megawati ini semakin terang. Apa yang akan terjadi? Akankah Prabowo dan Jokowi end? Akankah Prabowo, Jokowi, dan Mega akan bersama-sama? Akankah matahari kembar akan digantikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri? Atau akankah ada 3 matahari di negeri kita? Mari kita bahas. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo kemarin menimbulkan syak wasangka kepada banyak pihak. Menimbulkan harap-harap cemas kepada orang-orang yang menginginkan perpisahan antara Jokowi dan Prabowo. Tapi apa yang sebenarnya akan terjadi? Dan tanda apa yang saya lihat dari peristiwa ini? Mas Denny Darko, pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Megawati yang memang agaknya kemarin itu sedikit terlihat mesra ya. Cuman maksudnya kalau di satu sisi juga kita berbicara banyak para pembenci Jokowi yang pada akhirnya menumpahkan komentar di sana bahwasanya itu mungkin hanya sesuatu yang sengaja untuk diperlihatkan oleh Pak Prabowo di depan Bu Mega. Lantas ada juga yang berpikir bahwasanya Pak Prabowo ini akan segera berpisah dengan Pak Jokowi. Menurut Mas Denny Darko, yang mana yang akan terjadi? Mengapa saya menamakan para pengikut saya ini Sainsikers? Karena kesenangan mereka itu untuk melihat tondo, tanda, melihat sesuatu yang sepertinya akan menjadi sebuah hal, yang akan menjadi peristiwa penting di masa depan, yang mulai kelihatan tipis-tipis gejalanya di saat sekarang. Misalkan seperti saat menuju hujan, kita mulai merasakan aroma udara itu baunya seperti bau tanah, dan hal-hal yang lainnya. Tapi saya ingin katakan bahwa it is more than meets the eye, lebih daripada apa yang kita lihat. Kita harus tahu bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega ini memang selalu mesra. Sebagai satunya ini anak presiden, satunya lagi mantu presiden, yang mereka ini hidup di era yang sama. Jadi kalau misalkan mereka ini sekolah SD, mereka tuh ya di SD yang sama gitu. Dan juga mengingat bahwa mereka ini itu memiliki masa lalu yang juga panjang. Dan kalau ternyata mereka itu ketemu, ya itu sama seperti misalkan seseorang yang ketemu dari masa lalunya teman SD di daerah mana gitu, tapi terus kemudian dibandingkan dengan ketemu dengan teman kerja yang baru bekerja selama mungkin 5 hingga 10 tahun. Jadi kalau saya kira memperbandingkan kualitas pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, ini sesuatu yang lucu. Mengingat juga bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini selama hampir 3 periode menjadi nemesis, berlawanan dan ada di kubu yang berseberangan. Oke, lantas apakah ini benar menjadi maksudnya persatuan antara apa ya kalau kita bilang ya sekarang Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan memang udah di satu kubu kan maksudnya di pemerintahan. Apakah ini pertanda Bu Mega akan join atau justru dengan joinnya Bu Mega Pak Jokowi akan lengser dari tempat? Itu 2 hal yang berbeda, tentu saja tidak semudah itu Ferguson. Jadi yang pertama, apakah akan bersatu menjadi 3? Harapan saya itu seperti itu, tapi saya tahu itu nggak akan terjadi in the near future. Dan kalaupun iya yang akan terjadi, itu saya taruh belakangan aja nanti. Kalau ternyata Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini berpisah, saya pikir juga nggak akan terjadi. Karena mereka sudah berjanji sehidup dan semati untuk melakukan paling tidak 1 periode ini mereka akan bersama. Nah, terus apa yang sebenarnya memungkinkan? Paling mungkin satu wacana yang akan bisa kita lihat dari pertemuan ini adalah tentu saja Bu Mega ini akan diberikan, kalau kita bilang itu pelampung untuk berenang tipis-tipis dulu di kolam renang koalisi Kim Plus. Untuk berenang-renang di kolam Kim Plus ini tadi. Dan mungkin saja mulai akan ada, nah kalau ini saya percaya, reshuffle menteri, di mana menteri-menteri dari PDIP ini mulai akan dipasang di situ. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahui apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini
dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Lantas, berarti Mas Denny Darko lebih menerka ini arahnya Bu Mega ini sudah mulai bisa berdamai dengan Pak Prabowo yang memiliki kemesraan khusus dengan Pak Jokowi. Berdamai dengan Pak Jokowi, lebih tepatnya. Karena Bu Mega sebenarnya sepertinya tidak punya masalah pribadi dengan Mas Wowo ini tadi, tapi lebih kepada ya mungkin kalau dibilang kesal tapi tipis-tipis lah. Tapi karena sudah menganggap sebagai adik yang dimasakkan sayur lodeh dan nasi goreng, saya pikir ini sesuatu yang ya Bu Mega ini menjadi punya tempat untuk melampiaskan kesalahannya yaitu Pak Jokowi. Dan itu masih kalau menurut saya. Tapi kan ini juga maksudnya kita bilang PDIP ini sudah terlalu lama di luar koalisi sebenarnya. Lantas apakah ini juga upaya Pak Prabowo menunjukkan gestur yang baik? Saya kira belum lama lah. Ini kan baru mungkin setengah tahun ya. Jadi kalau saya pikir enggak lah, ini masih belum terlambat. Dan saya pikir ini adalah in the right moment, in the right time. Oke, lantas akankah ada maksudnya? Kan kalau kita bilang Bu Mega sampai saat ini tidak bergabung ke koalisi karena adanya Pak Jokowi. Lantas apakah nantinya ada reaksi Pak Jokowi jika nantinya Bu Mega bergabung di dalam koalisi ini gitu? Jika kalian wanita, kalian akan lebih mengerti. Tapi jika kalian pria, menurutkan kalian ini sudah berumur 30 tahun lebih untuk mengamati fenomena berikut. Saat wanita itu ngambek, mereka itu pasti mengalami banyak tahap. Yang pertama tentu saja nggak mau lihat. Kalau nggak mau lihat, terus kemudian mereka ini nggak mau dalam satu ruangan yang sama. Terus kemudian kalau bersentuhan, mungkin mereka akan mengambil air wudhu untuk menghilangkan bekas sentuhannya itu tadi. Yang berikutnya lagi adalah mereka nggak mau berbicara. Dan terus kemudian mereka sudah berbicara, tapi berbicara seperlunya. Dan setelah berbicara seperlunya, mungkin mereka akan mulai melunak dan ada tahap yang lainnya. Saya pikir apa yang akan terjadi pada PDIP ini akan mewakili kondisi spiritualisme wanita-kewanitaan seorang Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi yang saya akan lihat semua ini akan mesra pada waktunya, tapi nggak semudah itu. Jadi akan pelan-pelan itu semua akan terjadi. Lantas berarti dari Pak Jokowi sebenarnya nggak apa-apa juga untuk Bu Mega. Saya pikir Pak Jokowi nggak peduli saat Pak Prabowo akan bisa merangkul Bu Mega karena Pak Jokowi sendiri pernah merangkul Pak Prabowo. Udah jelas-jelas itu mereka itu bermusuhan, padahal sebelumnya juga berteman. Tapi Bu Mega tentu saja selama ini kan belum pernah menghasilkan sebuah, kalau saya bilang itu permusuhan yang terus kemudian menjadi pertemanan, yang terus kemudian menjadi baik di sini. Bahkan dengan Pak SBY pun ini masih dipertanyakan statusnya. Lantas ada pengamat politik seperti biasa, Bung Rocky Gerung juga membahas bahwasanya Pak Jokowi juga kemungkinan, kenapa beliau berpikir seperti itu? Karena kemungkinan Pak Jokowi sekarang di saat Pak Prabowo dekat atau mungkin terlihat mesra dengan Bu Mega di media ya, terlihat renggangnya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Maksudnya itu berjalan secara beriringan gitu. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Saya pikir kerenggangan itu nggak terjadi. Dan itu sebenarnya semua harapan para oposisi ini tadi. Yang mana, tenang saja, itu nggak akan terjadi di periode ini. Maka saya melihat bahwa ya membandingkan bagaimana kimiawi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi dengan Bu Mega ini nggak sesuatu yang akan bisa dibandingkan apple to apple. Asumsi atau dugaan ketidakmesraan Prabowo dan Pak Jokowi ini semenjak Pak Prabowo mesra dengan Bu Mega dihubung-hubungkan dengan penolakan Pak Jokowi saat diajak masuk ke P3 dan bertahan di PSI karena diduga sedang menyiapkan Gibran untuk apa urusannya hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo berkaitan dengan penolakan P3? Maksudnya Pak Jokowi lagi sibuk mengurus PSI dan menolak, maksudnya intinya mengurus PSI fokus karena sempat ditawarin kalau juga. saya pikir itu sesuatu yang di paparan yang berbeda, terlalu kecil untuk seorang Joko Widodo. PSI juga kecil. Loh, tapi ke PSI ini adalah partai yang masih kecil yang akan kemudian besar. P3 adalah partai besar yang terus kemudian mengecil dan saat ini nasibnya tuh tak tentu arah. Mereka berkonflik di dalamnya. Dan mereka ini pun kebingungan antara masih akan tetap bernafaskan agama atau ikut dengan partai lain yang semakin populer saat mereka ini memasukkan nasionalisme ke dalam hembusan nafas partai mereka ini tadi. Bahkan kita lihat PKS pun sekarang sepertinya sedikit mengurangi muatan agama yang ada di dalam. Iya, oke. Tapi intinya adalah kenapa Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini renggang? Karena Pak Jokowi ini lagi fokus sama PSI lah intinya dan menyiapkan. Enggak. Saya pikir itu hanyalah narasi yang ingin diciptakan dan kita tahu bahwa Pak Jokowi ini memang master of gossip, narration dan hal-hal yang memang itu muncul di saat ya administrasinya beliau, sosial media juga bersamaan muncul, internet menjadi kencang dan semua orang itu membuzzing apapun yang mereka pikirkan itu benar di pikiran mereka. Hingga ada isu Pak Jokowi ini siap untuk bukan menuntun ya, maksudnya kayak menyiapkan kendaraan untuk Gibran mencapres di 2000. Jangankan itu.
Gibran yang saat ini 29. sedang berusaha untuk dimakzulkan oleh sebagian perwira TNI, ini pun adalah sebuah wacana yang juga mungkin saja Pak Jokowi ikut menggorengnya. Bisa saja itu terjadi. Karena kita tahu bahwa Pak Jokowi ini semakin terkenal. Kalau beliau itu dipuyo-puyo, kalau orang Jawa bilang itu dihina-hina dan terus kemudian dikalah-kalahkan. Dan kita tahu ternyata ini strategi yang menghasilkan dan juga membuat sukses Pak Prabowo menjadi presiden. Kita tahu setelah debat ketiga atau kedua ya, popularitas beliau ini semakin meningkat setelah Mas Anies dan Pak Ganjar. Mas Ganjar ini melakukan blunder dengan menilai Pak Prabowo dengan persentase mereka. Jadi bukan karena orang-orang ini mungkin menyukai Pak Prabowo secara langsung, tapi mereka itu mesake. Dan orang Indonesia itu paling nggak tega sama orang yang dikasihani. Kalau nggak percaya, coba kalian tonton sinetron-sinetron yang diproduksi oleh produser-produser India itu dan kalian akan tahu jawabannya. Ada asumsi, ini juga kata Pak Rocky Gerung ya, ada asumsi juga di mana PSI ini nantinya akan dijadikan, maksudnya apa ya, kendaraan untuk dinasti Pak Jokowi di kedepannya lah, terlepas Pak Prabowo sudah selesai menjabat nantinya 2 periode ya. Menurut Mas Darko seperti apa? Saya pikir itu pertanyaan retoris dan itu tentu saja difikirkan Pak Jokowi dan pasti itu yang ingin dilakukan. Dan nggak ada yang salah tentang itu jika ternyata memang masyarakat menginginkan. Jadi politik dinasti, jika ternyata ini berhasil untuk meneruskan nilai-nilai yang baik, ya nilai-nilai yang terbukti akan bisa efektif untuk menjalankan pemerintahan, meneruskan aspirasi masyarakat, ya silahkan. Tapi itu tentu saja akan diuji oleh ya meritokrasi yang sesungguhnya, semua keterampilan dan juga kecakapan mereka saat mereka ada di lapangan, dan tentu saja lebih daripada itu ketahanan mereka untuk menghadapi cercaan dan juga hinaan yang menjadi nafas dan juga strategi mereka untuk memperoleh suara. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah ada hal yang saya lewatkan di sini? Dan apakah betul bahwa matahari kembar itu akan terus ada atau tidak ada? Atau jangan-jangan ini akan menjadi 3 matahari yang bersinar sekaligus? Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.